Halo semuanya, kenalin nama saya Muhammad Hanif dengan NIM 120242026. Nah, di sini saya akan membuat tugas video pembuatan bivak. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa itu bivak. Nah, bivak adalah tempat pelindungan sementara ketika terjadi kondisi darurat atau ketika kita berada di alam bebas. Nah, adapun tempat-tempat untuk pembuatan bivak ini yang harus diperhatikan adalah yang pertama, pembuatan bivak itu harus di tempat yang kering. Yang kedua, pembuatan bivak itu harus berada di tempat yang datar. Lalu yang ketiga, pembuatan bivak itu harus dekat dengan sumber mata air. Lalu pembuatan bivak itu harus jauh dari jalur hewan. Nah, adapun alat-alat dan bahan-bahan yang digunakan adalah yang pertama. Yang pertama, terdapat penyangga. Kami menggunakan penyangga berupa kursi. Terdapat 2 buah penyangga. Lalu kami menggunakan tali, dalam hal ini tali pramuka. Lalu selanjutnya kami menggunakan tali rafia sebagai tali untuk membuat pasak. Lalu terdapat pasak dan terdapat 2 buah ponco yang akan kami gunakan. Oke, baik, langsung aja kita mulai ke prakteknya. Yang pertama itu kita akan memasang tali di antara 2 penyangga, di antara 2 kursi. Kita memasang tali pramuka dengan sampul pangkal di kedua penyangga, dalam hal ini adalah kedua kursi tersebut. Lalu kita pasangkan juga ke sebuah pasak di depan masing-masing penyangga. Dan ya, mari kita mulai. Bentar, Ben. Bentar, Cak. Panjangnya udah? Udah ya? Ya. Dekatin kayak gitu. Harapnya ngasih ini punya kau. Jadi mudah dikit. Oke. Pegang kan? Iya, iya. Belum. Oke. Dipasak nih. Kosak. Nanti kosak.
Bentar ini. Bentar, tunggu. Bentar nih. Wait. Bentar nih. Udah. Sama aja. Oke. Oke. Pinjain deh. Us. Ya, kok udah ada video Ben? Tiba dulu. Turun deh. Nice. Nah, kau aja dulu Ben. Tiba dulu. Baik, di sini sudah terpasang talinya dengan simpul pangkal seperti ini. Nah, di sini sudah terdapat simpul pangkal 2 buah tali, dan juga pada pasaknya kita juga menggunakan simpul pangkal seperti ini. Oke. Nah, untuk tahap selanjutnya itu menyambungkan kedua ponco ini, dengan menggunakan tali rafia dan menggunakan batu-batuan atau bahan-bahan yang terdapat di alam yang bulat, sehingga kita dapat ikatkan dan ponco dapat tersambung. Nah, baik, tali telah tersambung di antara kedua penyangga, seperti yang dapat dilihat pada gambar berikut. Dan kami menggunakan simpul pangkal untuk mengikat tali ke penyangga. Lalu di bagian pasak, kami juga menggunakan simpul pangkal. Nah, lalu step selanjutnya adalah kami akan menggabungkan dua ponco ini. Kami menggabungkannya. Lalu kami membentangkannya di tempat yang datar. Lalu di bagian tengah kami akan melipatnya terlebih dahulu agar air tidak masuk. Oke, langsung aja ke langkah-langkahnya. Pasti sini ya. Langsung aja. Udah. Satu balik itu mana? Pakai tali ini ya, Ganjil. Iya.
Kalau sini buat aneh, bisa dulu ya. Buat ya. Ini dulu. Oke. Nah, Iya. oke, di sini kami sudah berhasil menyambungkan masing-masing ponco dengan menggunakan tali rafia dan bahan-bahan alam seperti batu-batuan. Nah, contohnya seperti ini. Di sini. Nah, di sini kami menggunakan sebuah batu kecil, lalu kami selipkan ke dalam ponco dan melipatnya menjadi 3 bagian. Lalu kami gunakan simpul pangkal untuk menyambungkannya agar kuat dan mudah dilepas juga, seperti itu. Dan untuk kupluk dari masing-masing ponconya kami sudah ikat seperti ini agar air tidak ada yang masuk saat hujan. Untuk tahap selanjutnya yaitu mengangkat ponconya ke atas tali pramuka lalu memasakkannya ke tanah. Oke, baik. Di sini kami telah menggabungkan 2 ponco yang telah kita letakkan di bagian datar tadi. Dan di sini kami menggunakan ikatan pada sampul pangkal. Di dalam ikatan ini terdapat bahan-bahan alam seperti kami menggunakan akar-akar rumput dan batu-batu kecil agar ikatannya semakin kuat dan kencang. Dan lalu di bagian kupluk ponco kami juga mengikatnya agar air tidak masuk ketika di dalam bivak nantinya. Dan lalu langkah selanjutnya adalah kami akan mengangkat 2 buah ponco ini ke atas tali yang telah kita hubungkan ke 2 penyangga kursi ini. Yang kecil aja. Nih. Ya itu aja. Kecil kan? Ya, Ya, let's go. Aman kan? Aman. sini. Ya. Langsung lah ya. Oh, video dulu. Oke. Langsung aja. Kita langsung aja. Kau udah bilang tadi Belum. mau masak. Udah. Langsung dulu. Nih, masak nih. Sorry, gini. Video kau masih aman kan, Dep? Masih ya? Masih.
Kemana dulu belakang lah, belakang lah. Lupa terus. Balik. Agak bejok guys. Sepatunya tuh. Oke.
Boleh nih, boleh nih. Udah semua. Terlalu tegang kayak gitu. Udah tegang, Cok. Iya. Oke. Oke, baik, di sini bivak yang kami buat, saya bersama dengan rekan saya pasukan energi Robi 2024 yaitu M. Hanif telah berdiri. Kenampakannya seperti ini. Dan kenampakan dalamnya seperti ini. Oke, nah mungkin untuk sedikit evaluasi, yang pertama itu kami tidak menggali jalur air di sekitar bivaknya. Kenapa? Karena kami tidak diberikan izin untuk menggali tanah di lingkungan asrama ini. Seharusnya parit itu digali di sekitar bivak, mengelilingi bivak untuk antisipasi pada saat hujan. Nah, selanjutnya bivak seharusnya bisa dibuat lebih tinggi dan lebih besar lagi dengan menggunakan ponco yang lebih banyak seperti itu, dan juga dengan menggunakan tongkat yang lebih memadai. Namun di sini kami membuat bivak yang tidak terlalu tinggi. Kenapa? Karena kami hanya menggunakan kursi sebagai penyangganya, yang seharusnya bivak itu idealnya tingginya mampu untuk dibuat duduk lah oleh manusia dewasa seperti itu. Nah, mungkin segitu dulu. Terima kasih. Saya Alvin Valencia Lawson, 120-2403, pamit undur diri. Kevin. Oke, baik. Berikut adalah hasil bivak ponco yang telah kami buat, yang saya buat bersama Alvin, 120-2403. Berikut ini, di sini bagian dalam dari bivak ponconya. Nah, di sini bagian dalam bivak ponconya. Nah, di sini saya akan memberikan evaluasi terkait bivak ponco yang telah kami buat. Yang pertama adalah tidak adanya jalur air. Di sini kendala kami adalah kami belum mendapatkan izin dari pihak asrama untuk membuat jalur air. Oleh karena itu, kami tidak bisa membuat jalur air. Lalu yang kedua adalah terdapat bagian yang sedikit mengembang di bagian bawah bivak ponco. Seharusnya bagian ini rata dengan tanah agar air tidak masuk. Lalu selanjutnya adalah ukuran dari bivak. Dikarenakan kami hanya menggunakan 2 ponco, maka bivak yang kami hasilkan adalah seperti ini, cukup rendah. Seharusnya bivak itu cukup untuk satu orang dewasa atau beberapa orang dewasa masuk. Di sini karena ada keterbatasan, maka kami menggunakan 2 buah ponco. Lalu adalah evaluasi selanjutnya adalah kami di sini menggunakan penyangga berupa kursi. Seharusnya kami menggunakan penyangga berupa tongkat ataupun pohon yang lebih kokoh agar bivaknya itu tidak mudah kendor ke bawah. Lalu evaluasi selanjutnya adalah sepertinya cukup evaluasi dari saya. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.